Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Oke, pada pertemuan kali ini tuh kita akan membahas chapter baru nih teman-teman, yaitu chapter stock valuation. Nah, di pertemuan kali ini kita itu akan membahas problem 1, problem 3, dan nanti terakhir itu problem 4. Nah, mungkin langsung aja kita bahas nih problem satunya. Nah, diceritakan bahwa di dalam problem satu ini, The Coach Co itu baru aja bayar dividen, cash dividen sebesar 2 dolar per lembar saham. Nah, investor itu membutuhkan sekitar 16% dari hasil investasi seperti ini gitu. Jika dividen yang diharapkannya itu expected to grow, tumbuh dengan stabil 8% per tahunnya, berapa sih nilai saham saat ini gitu. Nah, ini kita masukin aja. Jadi diketahuinya DO dividen tahun pertama itu sebesar 2 dolar per lembarnya. Kita tulis 2. Oke. Kemudian untuk returnnya itu di sini investor require 16%. 16% return from investasi such as this. Nah, langsung aja untuk growth-nya itu 8% per tahunnya. Tulis 8%. Setelah itu kita masukin ke dalam rumusnya. Rumusnya itu DO dikali 1 ditambah growth dibagi returnnya dikurangin sama growthnya. Ini kita masukin aja. Kita masukin hasilnya 27 untuk harga saham saat ini. Oke, kita masuk ke dalam problem 3 nih. Nah, di dalam problem ketiga ini tuh kan masih ada titik-titik atau tanya-tanya nih, masih ada yang belum diketahui nih, jadi kita nyari sendiri. Ini nyarinya itu gimana sih? Jadi ini kan ada 3 miliar 125 juta. Ini total keseluruhannya. Terus di sini udah ada nih 2 miliar 250 juta. Terus di sini ada 57 juta 550 ribu. Terus di sini ada 458 juta. Nah, ini dari 3 miliar ini dikurang 2 miliar, dikurang 57 juta, dikurangin 458 juta. Maka jadilah 359 juta 450 ribu. Nah, kemudian ini baru nilainya nih, tanda tanya nih. Tanda tanyanya itu sebesar 359.450 ribu. Terus ini berapa lembar sih total keseluruhan sahamnya, itu dibagi sama 12.500, ya kan? Hasilnya 28.756 lembar untuk total keseluruhan jumlah saham yang ada pada common stocknya. Oke, ini baru tanda tanya ya nih. Terus kemudian soal A itu hitunglah berapa besarnya preferred dividend yang harus dibayarkan oleh Gobutco jika pada tahun 2018 dan 2019 yang lalu itu belum pernah dibayarkan atau belum pernah dibagikan dividennya. Jadi di sini itu 3 tahun ya kan, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 nih.
Jadi gimana sih cara ngitung preferred dividennya? Itu 3, karena itu 3 tahun ya kan, dikali 8% ya kan, dikali sama 2 miliar nih, 2 miliar 225 juta. Hasilnya jadi deh 540 juta untuk preferred stoknya dividen pada saham khususnya nih. Nah, untuk berikutnya, hitunglah berapa besarnya nilai wajar per lembar saham biasa dari GoYotco. Itu kita ngitung saham biasa nih sekarang, common stock. Nah, tadi kan udah diketahui nih preferred stocknya. Sekarang kita lanjut ke common stocknya ya kan. Nah, di sini di soal diketahui EBT pada tahun 2020 itu sebesar 875 juta. Itu kita tulis EBT-nya. Oke, 875 juta. Terus ada teksnya nih. Teks kan statusnya sebagai pengurang. Ya kan? Jadi dikurangin dulu. Nanti dulu ya. Jadi ini 875 juta itu dikali 25%, itu dikali min 1. Kenapa? Karena dia statusnya sebagai pengurang. Oke, jadi ini minus karena nanti mengurangi dari EBT ya kan. Terus EAT-nya itu dijumlahin aja, 875 juta dikurangin 218.750.000. Oke. Terus untuk preferred dividennya itu dari sini 540 juta. Tapi dia dikurangin karena dia kan mengurangin, ini kan ada saham khusus, ada saham biasa. Nah, kita nyari saham biasa. Jadi untuk saham biasa itu harus dikurangi dulu sama saham khususnya. Jadi ini dikurangin. Jadi deh 116.250.000 untuk earning available for common stock. Kayak gitu ya. Terus di sini diketahui lagi nih dividen payout ratio sebesar 75%. Jadi untuk mencari common stock dividennya itu 75% dikali sama 116.250.000. Hasilnya 87.187.500. Nah, kalau seandainya nanti di soal dosen misalkan, Kak, gimana sih kalau nggak ada preferred stock? Ya udah, berarti ini teman-teman gak usah kurangin sama preferred stock. Jadi langsung aja EAFCS, earning available for common stock. Selesai. Kayak gitu ya. Nah, kemudian itu kita cari nih nilai dividennya. Dividennya tadi kan untuk common stocknya sendiri itu 87 juta. Sedangkan ada berapa lembar saham nih? Ada 28.756 lembar saham. Jadi ini dibagi nih 87 juta dibagi sama 28.756, jadinya 3.031,98 kayak gitu ya. Kemudian itu dimasukin aja nih ini sebagai DO tahun pertama ya, tahun 2021. Ini kan laporan posisi keuangannya di tahun 2020. Berarti kan nanti dibayarnya itu di tahun 2021 ya kan. Jadi ditulis di sini, dimasukin. Terus untuk growth-nya di sini kan pada tahun 2021 memprediksi bahwa dividen akan tumbuh 10% nih.
dividennya tumbuh 10%. Jadi 1 ditambah growth-nya, pertumbuhannya itu 10%, jadi 1,1. Kemudian kita cari nih DT-nya. DT-nya itu dari mana? Dari DO dikali sama ini 1 ditambah G. Hasilnya 3.335,18. Kemudian ini kita nyari PPIF. Jadi untuk mencari PPIF itu 1/1 ditambah R dipangkatin dengan N. Jadi R-nya kan ini nih, required return on stock sebesar 15%. Jadi ini R-nya itu kita ganti 15%, dipangkatin 1 nih N-nya. Karena tahun pertama ya. Tahun pertama, terus tahun kedua itu masih sama 15%, tapi ini dipangkatin 2. Nanti untuk tahun ketiga dipangkatin 3, kayak gitu. Kemudian di sini kita nyari present value of dividend, yaitu ini DT dikali sama PVIF-nya nih. Jadi 3.335,18 dikali 0,8696 sama dengan 2.900,15. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini kan tadi DT tahun 2021. Ini kita pergunakan sebagai tahun berikutnya. Kayak gitu. Jadi untuk DT tahun berikutnya ini nanti di sini nih untuk tahun berikutnya. Oke ya. Nah, lanjut untuk tahun 2021 itu di tahun 2022, mohon maaf, di tahun 2022 dividen diperkirakan turun menjadi 7%. Wah, dari tumbuh 10% terus turun nih jadi 7%. Jadinya 1 ditambah 7%, 1,07. Nah, mencari DT-nya itu dikali aja DO dikali ini 1 plus G. Oke, 3.335,18 itu dikali 1,07. Kemudian ini 3.568,64 ini dikali 0,7561. Hasilnya 2.696,40. Nah, ini kan tadi udah nih 3.568,64. Ini kita pindahin sebagai tahun berikutnya di tahun 2023, ya kan? Nah, untuk growth-nya itu pada tahun 2023 dividen akan naik sebesar 5%. Jadi dari 0,7 ini ditambah 0,05. Hasilnya 7%, 1 ditambah 7% ditambah 5%, hasilnya 1,12%. 1,12, mohon maaf. Kayak gitu ya. Nah, kemudian ini tuh dikali aja 3.568,64 dikali 1,12. Hasilnya 3.996,88. Kemudian dikali PPIF-nya hasilnya jadi deh 2.628,72. Ini kan cuman sampai 3 tahun ya. Jadi makanya di total ini kan di soal cuma sampai 2023 ya. Nah, berarti cukup sampai sini, jadi 2023 aja. Dan di total hasilnya ini ditambahin semua
8.226,57 untuk total present value of dividennya. Lanjut, di sini kita nyari present value dari common stocknya. Ini kita masukin aja rumusnya, itu DO dikali 1 ditambah G dibagi R dikurang G dikali 1 per 1 ditambah R dipangatin sama N. Ini dimasukin. Oke, maka hasilnya 299.593,54 kayak gitu. Oke ya, lanjut nih. Untuk PO-nya itu ditambah aja PV ditambah sama PV dividen. Hasilnya 307.820,11. Oke, nah kemudian poin C. Apabila diketahui harga saham biasanya itu di pasar sebesar 1.500 per lembarnya, tentukan apakah saham ini termasuk overvalued atau undervalued, dan apakah Miss Vivian ini lebih baik membeli saham Gobiotico, sertakan alasannya. Jadi di sini harga sahamnya itu 1.500.000 per lembarnya. Untuk PO-nya sendiri tadi 307.000, maka dia termasuk overvalued karena secara harga intrinsiknya aja cuman 300.000 gitu kan, terus kok dijual sampai 1.500.000, kan tentu mahal banget dong. Jadi keputusannya itu lebih baik tidak membeli saham tersebut karena harga wajar sahamnya itu lebih rendah daripada harga pasarnya. Oke ya, sampai sini paham? Kalau emang nggak paham ditanyain aja via chat dulu, nanti kemudian dibahas. Oke, kita masuk ke dalam problem 4 nih. Dalam problem 4 ini masih ada titik-titik ya kan. Di tahun 2021, Jessica selaku investor handal tertarik untuk berinvestasi pada saham Skyscrapers Corporation yang bergerak di bidang industri properti dan real estate. Berikut ini disajikan statement of financial position per tanggal 31 Desember 2020. Nah, di sini untuk nilainya ini kan belum diketahui nih, masih X, masih Y, dan masih Z. Maka kita cari dulu nih untuk nilai preferred stocknya itu dari 225.000 dikali sama 600 nih harga par value-nya, jadinya 135 juta. Kemudian untuk common stocknya itu ini nih 360.000 dikali 200 ya kan, dikali 200 hasilnya 72 juta. Kemudian ini kan udah dapet nih X nya itu 135 juta, untuk Y nya itu 72 juta, terus ditambahin lagi 119.800 ditambah 188.200, maka hasilnya 415 juta. Oke ya,
Nah, kemudian ini ditanya ini, hitunglah berapa besar preferred dividend yang harus dibayarkan di tahun 2020 apabila perusahaan ini juga belum membayar dividen pada tahun preferred dividennya di tahun yang lalu. Jadi ini kan tadi diketahuinya gini nih, ini 9% kumulatif ya kan, terus dikali 2 karena tahun sebelumnya itu belum dibayar, kemudian itu dikali sama nilai ini, nilai X, hasilnya 24.300.000. Oke ya. Kemudian di sini informasi tambahan, earnings before tax pada tahun 2020 sebesar 211 juta. Jadi dimasukin aja 211 juta. Terus ada pajaknya nih. Pajaknya 25%. Ini tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%. Jadi 25% ini dikali sama 211 juta. Ini juga dikurang ya kan. Pajak itu statusnya sebagai pengurang. Terus jadinya earnings after tax itu 211 juta dikurangin pajaknya jadi 158.250.000. Nah, untuk preferred dividennya ini nih 24.300.000 dikurangin ya kan, maka jadinya 133.950.000 ini sebagai earnings available for common stock. Oke. Nah, berikutnya di sini kan diketahui nih dividen yang dibagikan kepada pemegang saham biasa itu 70% dari earnings available for common stock ya kan. Jadi ini dikali dulu 70% dikali sama 133.950.000, hasilnya 93.765.000. Ini kita masukin sebagai DO di tahun yang pertama ya. Soalnya ini kan dari soalnya itu 2020. Jadi dicari dividen tahun 2021-nya. Kayak gitu. Nah, kemudian ini tuh dibagi lagi nih sama jumlah lembar sahamnya. Jadinya DO-nya 260,46. Ini 300-nya dari mana? 360.000 ini dari jumlah saham biasa yang sweet yang ada. Oke. Lanjut, di sini masukin aja. Kemudian untuk pertumbuhannya di tahun 2021 dividen tumbuh menjadi 8%. Jadi 1 ditambah 8%, 1,08. Kemudian 1,08 itu dikali 260,46, hasilnya 281,30. Kemudian untuk R-nya ini 15%. Ya kan? Hitunglah harga wajar per lembarnya jika diketahui required rate of return sebesar 15%. Jadi ini langsung aja ini dipangkat 1 ya kan, 1/1 ditambah 15% dipangkatin 1, terus tahun kedua dipangkatin 2, tahun ketiga dipangkatin 3, tahun keempat dipangkatin 4.
kayak gitu ya. Nah kemudian kita cari nih present value of dividennya. Jadi ini cukup DT dikali sama PF, hasilnya 244,61. Oke. Nah, kemudian di tahun 2022 itu kita ambil dari sini nih, dari DT 2021 dipindahin, terus growth-nya berapa? Untuk tahun berikutnya naik sebesar 2%. Jadi dari tahun sebelumnya itu 0,1,08 itu tambah lagi 2%. Jadi 1,1. Terus ini dikali aja 281,30 dikali 1,1. Terus ini 309,43 dikali 0,7561 kali, jadi deh 233,97. Nah ini 3,309,43 kita gunain di tahun 2023. Terus ini pertambahannya pada tahun 2023 pertumbuhan dividen turun nih menjadi 7%. Wah, dia mengalami penurunan. Jadi tambah 7%, 1 ditambah 7%, kemudian dikali untuk mencari DT-nya 309,43 dikali 1,07, kemudian DT-nya itu dikali PPF, jadi 217,69. Ini kita bisa gunain lagi nih 331,09. Ini kita pakai di tahun berikutnya. Terus untuk pertumbuhan di tahun berikutnya itu tahun berikutnya mengalami kenaikan sebesar 22% dari tahun 2003. Berarti bertambah 2%. Oke deh, jadi 1,09 kayak gitu ya. Nah ini dikali aja, ini juga. Nah ini ditambahin deh total, jadi deh untuk present value of dividennya dengan total 902,61. Kita cari present value of stoknya. Ini kita masukin ke rumusnya. Rumusnya itu DO dikali 1 ditambah G dibagi R dikurang Y dikali 1 dibagi 1 ditambah R dipangkat dengan N. Ini dimasukin aja. Oke, dipangkatin N nya 4 ya, karena ini 4 tahun ya kan, 2021 sampai 2004, maka hasilnya 7.703,15. Kemudian untuk PO nya ini ditambah aja dari present value of stock ditambah sama present value of dividend, jadi ditambah, jadi deh 8.605,73. Kemudian tentukanlah keputusannya. Untuk poin C, tentukanlah keputusan apa yang harus diambil Jessica sebagai investor jika harga saham biasanya itu 10.000 per lembarnya nih, market value nya 10.000, PO nya itu ini tadi udah kita hitung 8.605,76, maka ini sebagai over valued lagi karena kemahalan. Jadi keputusannya adalah
jangan membeli saham tersebut karena nilai wajar sahamnya lebih rendah daripada harga pasarnya. Oke, mungkin itu aja. Kalau emang masih bingung tolong ditanyain aja ya. Oke, terima kasih.